Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Maulani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan mengenai bab 5 mata pelajaran seni budaya kelas 10 dengan judul Apresiasi Seni Budaya Mancanegara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan ciri-ciri umum seni budaya mancanegara, yaitu 1. Menggunakan bahasa asli negara atau daerah setempat. 2. Musik lagunya sederhana dengan nada pentatonik. 3. Menceritakan keadaan negara atau daerah tersebut. 4. Terdiri dari simbol yang menunjukkan identitas budaya suatu negara. 5. Memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan. Dan 6. Digunakan sebagai ritual atau upacara keagamaan. Setelah ciri-ciri, saya ingin membahas mengenai seni budaya tradisi di mancanegara. Salah satunya adalah Matsuri dari Jepang. Festival atau perayaan tradisional dari Jepang yang berasal dari kata matsuru yang berarti menyembah atau memuja. Festival lokal ini diadakan rutin setahun sekali di kuil Shinto yang bertujuan untuk mendoakan keberhasilan tangkapan ikan, panen, kesuksesan dalam bisnis, kesembuhan dan kekebalan terhadap penyakit, keselamatan dari bencana, dan juga sebagai ucapan terima kasih setelah berhasil menyelesaikan suatu tugas berat. Selain Matsuri dari Jepang, ada juga Holi dari India, di mana festival ini merupakan perayaan budaya sekaligus keagamaan. Dilaksanakan selama 16 hari menjelang musim semi, dirayakan untuk mengharapkan hasil panen yang baik dan tanah yang subur, di mana semua umat beragama Hindu memakai pakaian serba putih dan berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Mereka akan saling mewarnai dengan bubuk warna-warni yang dimaknai sebagai pencucian dosa. Selain Matsuri dari Jepang dan Holi dari India, ada juga Festival La Merced dari Spanyol, di mana festival ini merupakan perayaan yang ditujukan untuk menghormati salah satu pelindung kudus Barcelona, yang dikenal dengan sebutan Bunda La Merced. Masyarakat Barcelona menganggap sang perawan suci sebagai pelindung kota mereka dari wabah belalang yang terjadi pada tahun 1637. Festival ini mulai diperingati sebagai tahun sejak tanggal 24 September 1871 setiap tahunnya. Festival ini berupa beberapa atraksi yang menyerupai menara manusia sebagai ciri kota Catalonia. Kemudian, selain festival yang ada di mancanegara, kita juga akan mengenal seni rupa yang ada di mancanegara. Salah satunya adalah Mesir kuno, di mana dalam peradaban Mesir kuno kita kenal adanya piramida dan mastaba yang merupakan bangunan berfungsi untuk menyimpan mumi. Juga dengan adanya sepin, yaitu makhluk mitos yang berupa patung berkepala singa berbadan manusia yang berfungsi untuk menunggu makam para Firaun. Selain adanya Mesir kuno, ada juga Eropa klasik, di mana seni rupa Eropa klasik lebih menonjol dalam seni lukis Romawi dengan tokoh-tokoh seni lukis yang terkenal pada saat itu, yaitu Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, dan Michelangelo Buonarroti. Selain seni rupa, ada juga seni musik di mancanegara yang terbagi dalam musik Yunani kuno dengan fungsi 1. Iringan upacara religius atau penyembahan dewa. 2. Iringan upacara kerajaan. 3. Iringan drama tari, sastra, atletik, gladiator, dan hiburan sosial.
Juga 4, iringan untuk maju berperang. Kemudian ada juga musik abad pertengahan, di mana berupa perkembangan musik yang sebelumnya dari monofonik menjadi polifonik. Kemudian musik berkembang pada masa Renaissance hingga masa modern yang kita kenal dengan musik jazz, musik rock, musik pop, musik klasik, dan reggae. Selain seni rupa dan seni musik, maka kita akan mengenal juga seni tari yang ada di mancanegara. Salah satunya adalah seni tari klasik, yaitu balet, di mana seni tari klasik balet ini digerakkan dengan gerakan patah-patah dengan garis lengkung yang lemah gemulai. Kemudian ada juga seni tari kerakyatan yang bergerak dengan cepat, dinamis, juga romantis, dan didukung oleh kaum para pekerja atau buruh. Salah satu seni tari kerakyatan adalah tari Odissi dari India, di mana tarian ini adalah salah satu tarian tradisional dari India yang berusia lebih dari 2000 tahun, bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual, cerita mitos, dan puisi renungan. Biasanya diikuti secara berkelompok. Selain tari Odissi dari India, ada juga tari vlog dari Belanda, merupakan tarian tradisional Belanda dengan memakai sepatu kayu dan biasanya ditampilkan pada pesta pernikahan. Selain itu, ada juga tari flamenco dari Spanyol. Tari ini merupakan pertunjukan musik dan tari yang berasal dari Spanyol dipentaskan dengan iringan gitar dan musik kastanyet, di mana kostum para penari perempuannya memiliki warna yang menyolok seperti merah sebagai bentuk emosi yang bersemangat dan menggebu. Setelah kita mengenal adanya festival, seni rupa, seni musik, dan seni tari, maka kita sampai pada pembahasan pendekatan apresiasi, yaitu pendekatan deskriptif, mengamati objek gambar, komposisi warna, judul, tema, tahun pembuatan, dan orang yang membuat. Kemudian, kedua, adanya pendekatan analitik, yaitu mengamati teknik pengerjaan, aspek tematik, penerapan asas seni budaya, dan makna yang tersirat. Juga adanya pendekatan interpretatif, yaitu menginterpretasikan atau menginterpretasikan karya seni berdasarkan sudut pandang pengamat, baik secara pengetahuan, unsur estetis, dan kesamaan pengalaman pengamat. Juga adanya pendekatan penilaian yang melalui pengukuran secara objektif maupun subjektif. Juga adanya pendekatan interdisiplin, di mana pendekatan ini menggunakan proses penilaian berdasarkan disiplin keilmuan seperti antropologi, ekonomi, kebudayaan, dan psikologi. Selain pendekatan apresiasi, kita juga akan mengenal bagaimana langkah-langkah mengapresiasi suatu seni budaya mancanegara, yaitu dengan cara 1. Adanya pengamatan, yaitu memberikan tanggapan dan penilaian terhadap sebuah karya seni melalui panca indera. 2. Aktivitas fisiologis. Contohnya adalah dengan menyaksikan pertunjukan seni atau mendatangi sebuah pameran seni. Kemudian 3, adanya aktivitas psikologis dengan melibatkan sisi kejiwaan yang memaknai pesan yang tersirat pada karya seni. Kemudian adanya aktivitas penghayatan, di mana kita bisa menghayati dengan melihat secara mendalam makna sebuah karya seni dan diapresiasi melalui tindakan. Juga adanya aktivitas penghargaan, yaitu memberikan kesimpulan berupa evaluasi saran dan kritikan terhadap karya seni yang diapresiasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini atau pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.